Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wajar Hirnawan dalam channel vlog Cucak Rowo Jogja. Vlog yang membahas serba-serbi tentang burung cucak rowo. Oke bosku, seperti biasa tiap hari ada update, ada review. Hari ini ada info aja bosku ya, berbagi tips barangkali untuk teman-teman khususnya yang sedang mencoba ingin merawat cucak rowo, terus ingin mencari materi. Nah, ini saya akan membagikan tips yang menurut saya paling baik ya bosku ya, terutama untuk anakan. Jadi tips memilih anakan cucak rowo itu yang bagus itu yang bagaimana toh sebenarnya. Nah, ini versi saya bosku ya, mungkin beda orang mungkin bisa beda pendapat, atau mungkin beda orang mungkin bisa beda metode juga, karena kalau saya berbicara ini kan kaitannya dengan keseharian saya ya. Jadi dari pengalaman, dari ya kita belajar ya bos ya, belajar dari pengamatan, dari ya kita sharing-sharing dengan teman-teman. Yang bagus itu yang bagaimana tuh anakan itu. Sebenarnya simpel ya bos ya. Jadi yang bagus atau yang tidak itu kan sebenarnya kan bisa dilihat, bisa dirasakan ya, mungkin ya kayak gitu. Oke, nek saya itu anakan ya, anakan yang paling bagus itu yang pertama itu yang jelas nomor satu yang dipilih ketika kita beli itu yang pertama sehat ya bos ya. Sehat karena burung ya kalau nggak sehat ya risiko mati ya gitu ya. Itu nomor satu. Yang kedua kondisi. Nah, kondisi ini juga sangat penting bosku, karena kondisi burung misalnya ya kan antara yang minus sama dengan yang utuh, yang mulus itu kan tentunya kan beda. Meskipun untuk burung yang mulus ini kan lebih enak dilihat ya. Kalau yang burung-burung minus ini kedepannya biasanya kita akan kesulitan ketika kita menjual bosku. Jadi kalau memilih ya yang kedua itu burung yang utuh ya. Kalau faktor dari usia itu karena anakan ini biasanya bulu itu nggak masalah bosku, karena misalnya ekor patah-patah gitu ya, patah-patah ketika kita cabut biasanya ya sebulan udah tumbuh, udah mulai panjang biasanya kayak gitu. Jadi nggak masalah untuk faktor ini ya. Yang penting kelengkapan, misalnya kayak paruh, mata, nah itu penting. Mata, paruh, sayap itu kan faktor sangat penting. Terus yang ketiga ada yang bagus itu yang ya mungkin kalau dilihat ya faktor keturunan juga sangat berpengaruh ya bos ya. Faktor keturunan, faktor genetik itu juga berpengaruh. Kalau di tempat saya yang justru yang best seller ini yang mahal-mahal bos. Yang mahal-mahal, jadi yang harga yang di atas 5,5 untuk anakan, terus 6,5, kadang ada yang 7, itu justru malah yang best seller ya, karena memang dari pengamatan, dari silsilah emang biasanya itu burung-burung yang bagus. Misalnya bibit yang keturunan muda hutan kayak gitu kan, biasanya emang gen burung yang mahal bosku. Jadi rata-rata teman saya yang memang maniak burung hutan itu membelinya itu pasti di atas 35 juta. Burung hutan setel bagus, masih fresh, masih muda itu dalam artian belum tua banget gitu ya. Kan dari hutan itu kan tidak tahu umurnya, jadi itu dijodohkan nyetel bagus, kira-kira masih prospek ya biasanya ditangkar kayak gitu bos. Itu yang justru yang yang harga-harga tinggi itu paling banyak dicari di sini. Kalau standar itu kan biasanya yang 5 juta, kadang ada yang 5 juta di bawah sedikit. Ada juga yang 4 koma itu biasanya minus ya bosku ya, kayak gitu. Terus dari bibit, terus body. Nah, body ini kebanyakan yang nyari yang jumbo bosku, biasanya jumbo. Tapi untuk suara itu tidak ditentukan dari body bosku. Jadi body ini kadang yang kecil itu kadang suaranya malah nyaring di telinga, itu malah lebih kling ya, klungnya kadang lebih dapat dibanding yang bongsor gitu. Tapi ya tidak semuanya. Jadi
Untuk suara ini kan termasuk kalau saya bilang itu karunia ilahi ya bos, jadi tidak dilihat dari postur. Jadi ya tapi kita amati bisa itu ya kayak gitu. Berikutnya setelah postur mungkin faktor keturunan sudah, faktor ya harga bos ya harga ini variatif ya bos ya, antara ya kalau anakan yang mulus-mulus tidak ada minus biasanya nek saya buka itu biasanya di antara 5 juta sampai 6,5, tapi grade-nya kan beda-beda, ada yang ya emang sudah terpantau mungkin bunyi sudah ini silsilahnya ini ya kayak gitu. Biasanya saya menentukannya di situ. Terus warna bulu, warna bulu ini biasanya faktor genetik bosku. Warna bulu juga tidak menentukan kualitas suara juga. Cuman biasanya yang hutan itu kadang ada yang hijau, yang ternaan yang hijau juga ada biasanya, yang semi-semi hijau lumut ya gitu. Itu hanya faktor kita melihat aja bosku. Jadi lebih senang, lebih enak kayak gitu, kayak bodi gede itu kan kita juga lihatnya senang kayak gitu. Tapi itu tidak menentukan faktor apa ya, kualitas suara, tidak menentukan di situ. Terus oh iya, untuk membeli burung ya, kalau cucak rawa terutama ya bosku ya, itu jangan asal beli bosku. Asal beli, asal murah, kadang-kadang suaranya sudah rusak dari kecil bosku. Jadi ya ini cerita pengalaman aja. Ada yang beli memang harganya murah, mungkin kalau harga pasaran misal 10 ya itu bisa 8,5 atau mungkin di 9, tapi ternyata belinya di tempat pedagang burung macam-macam ya, misalkan di sana sudah lama di situ ombyoan dengan murai, poksai, ada wambi, ada tilang, semacam-macam lah. Itu biasanya kalau saya tidak merekomendasikan, karena di usia 1,5 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan itu burung itu baru proses belajar. Jadi kalau dia berkembang di lingkungan yang tidak tepat, hasilnya pasti tidak bagus. Istilahnya kalau orang pemain burung ya ngampung gitu ya. Ngampung itu kemasukan burung kampung. Kalau burung cucak rawa yang bagus ini malah harusnya original. Minim dia keluar asli dari dianya sendiri, tidak mengkopi atau mungkin diisi dengan burung-burung yang lain ya, kayak gitu. Ada juga saya dulu pernah punya cucak rawa sebenarnya pinter, tapi karena lingkungannya bio, nah, bisa bilang bapak, bisa bilang ibu malah. Itu nanti kesulitannya dijodohkan karena jodohnya ini melihat awalnya tertarik, tapi begitu bunyinya bapak, bunyinya ibu, jodohnya takut kayak gitu bosku. Ini cerita aja kaitannya dengan tips-tips dari saya memilih anakan. Ya harga variatif ya bosku ya, beli mungkin bisa di mana saja, tidak harus di tempat saya. Tapi kalau dari tempat saya kan saya menggaransi bahwa burung anakan itu biasanya ya 98% lah itu ori bosku. Ori itu artinya saya dapat burung ini yang anakan itu emang semua lingkungannya lingkungan cucak rawa. Jadi tidak berada di lingkungan yang campur-campur kayak gitu ya. Kayak gitu bosku. Jadi ya insya Allah kalau misalkan untuk di mastery ya masih sangat prospek, karena dia masih fresh, tidak ada isian-isian burung lain. Saya pernah punya murai dimarahin bosku sama klien saya. Dibeli malah akhirnya burungnya, makanya karena dia emang spesialis pemaster, dapat dia udah susah payah memaster, ternyata hasilnya kurang karena ada cengkok murainya. Itu kadang-kadang dia tidak seneng karena dia pemain burung hutan bosku, jadi tidak senang. Akhirnya ya ini saya sampaikan aja, semua tergantung pilihan kan. Burung itu kan banyak ya bos ya, penjual tidak hanya saya, ada banyak yang lebih murah dari saya juga banyak sekali. Tapi di sini untuk yang anakan biasanya saya menjamin itu kualitas nomor satu. Kalau untuk yang dewasa emang ya mungkin biasa-biasa ya, karena hampir mayoritas saya tidak beli bosku. Ini rata-rata hanya mungkin titip temen kayak gitu ada.
yang mitra-mitra saya yang memang sudah lama berhubungan dengan saya itu biasanya ada yang titip. Tapi saya juga selektif, tidak semuanya saya terima karena kaitannya dengan ya rawatan repot. Apalagi merawat punya orang itu jauh lebih apa istilahnya ya, secara tanggung jawab itu kan lebih repot ya gitu ya, lebih besar tanggung jawab. Beda dengan yang punya sendiri, itu kita kan mau kita apa-apakan enak, tapi kalau itu burung punya orang ya kita harus berpikir ulang kayak gitu. Sedangkan ya keuntungan adalah dikit-dikit, yang penting ya sama-sama jalan kayak gitu Bos. Nah ini burungnya sebenarnya gacor Bos. Ini pancing bunyi, ini yang ada isian Semiraposida. Yang ini turunan hutan Bosku. Yang satunya itu ada. Itu ekornya kemarin patah-patah semua, tinggal 5 helai tadi pagi akhirnya saya cabut semua. Supaya tumbuhnya rata Bosku. Itu yang di atas, ini anak-anak hutan-hutan semua, itu ada 4 kandang. Itu yang saya tawarkan, yang saya vlog. Harganya macam-macam. Saya yang hutan tuh 6 juta Bos. Ya kalau turun ya turun sedikit karena emang yang bahan dari induk muda hutan itu agak susah Bos. Nah, gitu. Besok ada Bosku, ternakan ada 1 ekor, terus yang tunggalan yang minus kuku itu ada. Jempolnya melintir itu paling ya 4 juta lebih dikit. Tak lihat dulu soalnya ini punya teman saya. Oke Bosku ya, ini kaitannya dengan cerita memilih anakan, harus yang bagaimana, yang kayak apa. Nah ini ya pilihan itu ada di ya teman-teman semua. Kalau saya hanya menyediakan materi aja, saya reviewkan seperti ini ya. Kalau seneng ya silakan bisa diorder, kalau enggak ya enggak masalah. Kita rezeki sudah ada yang atur, baik itu harga murah mahal semua sudah ada segmennya Bosku, jadi kita santai aja gitu ya Bosku ya. Barangkali ada yang berminat bisa order, bisa pesen. Anakan itu ada ternakan biasa, ada yang muda hutan, tapi yang paling banyak di tempat saya itu yang muda hutan Bosku, yang best seller ya, karena tidak ada di tempat yang lain. Oke, saya kira cukup vlog hari ini, panjang lebar ya. Ini kaitannya dengan cerita aja Bosku, karena yang namanya harga ini memang kita tidak bisa mengendalikan ya, tidak bisa mengendalikan karena semakin banyak barang ya harga otomatis mulai turun juga ada, tapi barang yang berkualitas itu tidak banyak Bosku. Jadi jual di tempat saya biasanya saya lihat, saya cross check dulu, jadi tidak sembarangan kayak gitu. Oke Bosku ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Indonesia. Mantap.